Longoran itu dari Desa Bungkulan. Longoran itu menurut saya adalah sebuah kesenian Bali dalam bidang gamelan, yang mana Longoran itu berasal, kalau tidak salah, berasal dari Desa Bungkulan, desa saya sendiri. Longoran itu jenis tabuh tua yang berasal dari Desa Pakraman Bungkulan. Longoran itu satu kata ngelawar. Lelongoran itu sebenarnya adalah sebuah tabuh dari Barungan Gong Kebiar. Jadi lelongoran itu dulu terciptanya tahun 1915 di Desa Bungkulan. Nah, sekarang lelongoran itu banyak orang yang mengatakan bahwa tabuh lelongoran ini atau lagu lelongoran ini adalah tabuh khas Buleleng. Nah, kemudian di tahun 1915 itu Gong Kebiar pertama adanya di Desa Bungkulan. Itu tabuh lelongoran itu diciptakan oleh Gusti Bagus Nyoman Panji Blok. Nah, beliau lah cikal dari lelongoran. Gusti Nyoman Panji Gede Blok itu beliau lahir di Desa Bungkulan. Kemudian beliau juga mempunyai putra yang namanya Gusti Panji Kundal. Nah, Gusti Panji Kundal inilah mengembangkan dan mengajarkan untuk generasi berikutnya. Seperti Haji itu beliau dulu yang melatih lah untuk lelongoran ini. Begitu anunya. Lelongoran ini juga merupakan, kalau di Bungkulan ini dikatakan tabuh lelongoran ini adalah tabuh sakral. Artinya sakral begitu. Jadi tabuh lelongoran ini boleh dimainkan itu pada pagi hari. Begitu matahari terbit sudah mulai boleh memainkan tabuh lelongoran. Sepanjang matahari masih bersinar, ya jam 3 sore, jam 2, jam 12 itu kita masih bisa melakukan tetabuhan lelongoran. Tetapi setelah nanti matahari terbenam, itu sudah tidak boleh lagi kita memainkan tabuh lelongoran. Karena tabuh lelongoran ini kalau ada upacara Dewi Anil, identik dia dengan para keramu itu melelawaran begitu. Jadi sesuai dengan suara orang ngelawar itu lelongoran ini. Karena apa? Karena tabuh lelongoran ini dinamis dia, temponya cepat. Begitu. Ya, temponya cepat namun enak itu. Nah, ini di sini memang memerlukan seke yang terampil lah kalau lelongoran ini. Kalau menurut Adi ya, ini lelongoran ini sangat perlu dilestarikan. Karena apa? Karena kita nih di Bali ini hampir katakanlah ya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali ada upacara Dewiani kan. Nah, itu kemudian melestarikan itu juga sesuai dengan pakem.
pengembangannya juga harus begitu, tidak boleh keluar dari pakem yang sudah ada. Apalagi menambahi kan, mengurangi itu sebenarnya sudah tidak boleh. Karena ini ada hak cipta. Andai kata almarhum beliau masih ada kan, masih hidup, diketahui tamu beliau itu diocak-acak begitu, beliau akan marah kan. Ini bisa dibawa ke ranah hukum yang begini. Kalau dulu itu pengelisir kita itu ya Gusti Nyoman Panji Gede Broh itu katanya kan beliau itu pintar sekali, almarhum dengan rompong. Sampai ya semualah kagum lah pada saat itu. Karena apa? Karena memang beliau yang menciptakan kan, pasti bebas dia berimprovisasi dan sebagainya. Nah itulah salah satu apa yang kita diwariskan oleh pengelisir, ya kita harus pertahankan. Selamanya kita harus pertahankan itu. Karena memang lelonggoran ini sudah banyak lah yang tahu. Dan memang lagunya enak gitu loh, gendengnya enak gitu. Itulah lelonggoran. Tabuh Longoran ini bukan tabuh klasik, bukan tabuh apa, yaitu melainkan tabuh sakral yang berasal dari desa Bungkulan. Saya sebagai generasi muda dan sebagai penerus seniman ingin melestarikan apa yang dimaksud tabuh Longoran ini untuk tabuh sakral ini. Dan tabuh ini tidak sembarang digunakan. Tabuh ini digunakan khususnya pada saat mebat saja. Ya. Dan begitu juga pada saat mebat, alangkah semangatnya krame tang dase atau juru sampung dagi mebat, di sanalah ditabuhkan longoran. Sembari kita memotong daging atau sambal, di sanalah tabuh longoran itu berpacu. Sama diramanya dengan orang mebat. Ya hanya segitu pengetahuan dari saya. Dan sebagai generasi muda, saya sangat senang mempelajari tabuh yang seindah longoran ini. Karena apa? Sebagai generasi muda, saya selain suka akan hal-hal yang berbau zaman dahulu, saya juga suka akan hal-hal yang keras seperti tabuh longoran itu, yang tidak memandang kembang isep atau iramanya alurnya datar, itu tidak pernah ngembang, tidak pernah ngisep, terus keras dalam perbedaan itu, terus dia keras pulanya itu yang membuat saya suka dibandingkan dengan tabuh-tabuh yang di zaman seperti sekarang ini. Saya lebih suka dengan tabuh longoran baru asik. Untuk kedepannya yang ngidang tabuh longoran itu, kalau memang kita niat mempelajari, pelajarilah yang aslinya,
karena bukan hanya milik Bungkulan. Kalau sudah mendarah daging di Bali Utara ya milik Buleleng jadinya. Kalau bisa, kalau dipakai di pura janganlah dimodifikasi atau seperti didaur ulang lah modelnya. Gitu deh. Gunakan yang bagus.